Puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa atas perkenan dan izinnya dan atas limpahan kesehatan yang diberikan serta hidayah, kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama mengikuti acara Halal Bihalal di SMP Negeri 3 Cawi Gebang dengan tema implementasi spirit Ramadan dan Idul Fitri untuk meraih karya terbaik. Dan selanjutnya tentunya tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabiin-tabiinnya, dan kepada kita selaku umat. Yang saya hormati Pak Ustadz Nana selaku Wakasek Kesiswaan, Pak Jainuddin selaku Wakasek Sampras, Ibu Bapak Guru dan tata usaha yang saya hormati, juga seluruh siswa-siswi SMP Negeri 3 Cawi Gebang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa pada hari ini kita melaksanakan halal bihalal sebagai bentuk kita bersilaturahim dan bermusafahah. Setelah kita kemarin ini 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kemarin tanggal 10 kemarin ini 10 sampai kita melaksanakan atau merayakan Idul Fitri 1445 atau 1445 Hijriah. Anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam puasa itu tentunya kita ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaan itu, mulai dari kita sahur, kemudian menjalankan ibadah puasanya, berbuka, dan juga ada satu aktivitas ibadah di bulan puasa yang juga tidak ada di hari yang lain, yaitu sholat tarawih gitu. Kalau kita perhatikan ya, setiap aktivitas itu mesti ada ketentuan yang kita harus ikuti. Nah, seperti contoh untuk berbuka, untuk melaksanakan sahur. Sahur itu ada ketentuannya dan ada batas waktu untuk sahurnya. Jadi kalau misalnya sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka kita sudah tidak boleh makan lagi atau minum lagi begitu. Artinya sudah mulai waktu untuk berpuasa. Dan ketika kita menjalankan ibadah puasa juga ada ketentuan yang mengatur itu. Begitu. Bagaimana kita berucap dan sebagainya. Itu juga diatur bagaimana kita untuk baik, kita lanjutkan. Jadi ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan begitu. Nah, kemudian juga selain ketentuan tersebut, nanti ketika berbuka juga tentunya ada ketentuan batas waktu berbuka begitu, yang ditandai dengan beduk maghrib ya, azan maghrib, artinya batas waktu kita sudah boleh untuk berbuka puasa begitu. Nah, ini semua kita lakukan setiap hari. Ya, setiap hari selama 1 bulan. Hal-hal ini tentunya kita kalau memperhatikan betul, ini bisa menumbuhkan kedisiplinan bagi diri kita. Menguatkan kedisiplinan pada diri kita. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, nah ini akan sulit begitu. Nah, oleh karena itu, dengan hal-hal ketentuan-ketentuan yang berlaku, artinya kita berdisiplinkan diri. Kita akan bangun sahur kira-kira pukul 4 mulai sahur, karena pukul misalnya 4.29 atau 4.30 sudah azan subuh begitu. Kalau kita tidak atur itu, nah ini kan juga akan repot, akan sulit buat kita. Misalnya dengan waktu 10 menit untuk sahur mungkin akan terburu-buru dengan kita punya waktu 30 menit sebelum batas waktu akhir sahur begitu. Nah, ini pun akan nanti membiasakan diri kita untuk mengatur waktu.
menata waktu, mengatur waktu agar kita bisa melaksanakan aktivitas rutin kita. Termasuk juga ketika kita akan berbuka puasa, tentunya kita juga sudah mempersiapkan pelaksanaan berbukanya yang akan disajikan, yang akan kita konsumsi, termasuk mempersiapkan untuk ibadah sholat maghrib begitu. Kemudian diatur waktu makannya, kemudian setelah itu kita sholat isya, sholat tarawih, dan seterusnya. Nah, ini semua dengan kita mendisiplinkan diri ini dan terbentuk kebiasaan untuk berdisiplin dan mengatur dari setiap waktu, tentunya juga akan bisa memberikan satu pengalaman bagi kita untuk bisa menata atau mengelola aktivitas kita dalam keseharian. Dan pada akhirnya nanti kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita begitu. Dalam upaya kita sebagaimana tema, yaitu meraih karya terbaik. Kita ingin meraih satu karya, membuat satu karya, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, atau kita tidak bisa memanage waktu, ya tentunya ini bisa, tapi mungkin waktunya ya bisa cukup lama. Tapi bagaimana kita bisa membuat satu karya secara efisien? Saya pernah ngobrol, berbicara dengan salah satu santri. Dia menghafal 5 juz Al-Quran pada saat itu. Saya tanya, Dek, bagaimana bisa menghafal sampai 5 juz Al-Quran gitu? Dia jawab begini, Pak, kalau kita mau menghafal, bukan kita mencari waktu luang katanya, tapi kita meluangkan waktu. Ini cukup terkesan saya dengan hal ini ya, bahwa dia meluangkan waktu yang dia khususkan untuk menghafal Al-Quran gitu. Nah, ini yang penting kita lakukan, bahwa kita dalam melakukan pekerjaan, aktivitas kita, kegiatan kita, atau membuat satu hal-hal yang produktif, itu yaitu tadi tidak, tapi upayakan kalian meluangkan waktu. Hal ini cukup mengena juga kepada saya ya. Kita luangkan waktu untuk membuat satu karya, kita luangkan waktu untuk produktif, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, dari hal inilah kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai dan makna begitu, atau bermanfaat bagi orang lain, minimal bagi diri kita sendiri. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diharapkan kita terapkan pada hari-hari setelah kita pasca Ramadan begitu. Nah, di hari Idul Fitri ini kan hari kemenangan ya. Artinya bagaimana kita sudah melalui berbagai pengalaman belajar yang luar biasa, dan kita kembali menjadi fitrah begitu. Oleh karena itu, harapannya bahwa maknai ibadah puasa di bulan Ramadan, semua aktivitas rutinitas kita di bulan Ramadan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita, sebagai bentuk pelatihan bagi diri kita, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kita sedang berupaya menguatkan karakter sebagai pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini penting untuk bisa dimanfaatkan. Kalau kalian maknai semua aktivitas yang kalian lakukan selama bulan Ramadan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ini akan memberikan satu proses perjalanan membantu kalian dalam belajar. Ya, insya Allah ini akan membantu kalian dalam proses kalian belajar begitu. Nah, pengalaman-pengalaman belajar ini penting untuk bisa meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan tentunya menguatkan sikap kalian semua. Oleh karena itu pada hari ini nanti juga saya minta ke Pak Ustadz untuk ada tausiah tentang makna dari Idul Fitri yang nanti kita bisa simak bersama seperti apa, dan tentunya saya berharap setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan ada perubahan-perubahan perilaku pada diri kita. Perubahan-perubahan perilaku sebagai bentuk hasil belajar, karena hakikatnya kemarin ini kita sebetulnya dalam 1 bulan ini diberikan kesempatan belajar
diberikan pengalaman belajar, dan ketika belajar itu ditujukan dengan adanya perubahan hasil dari belajar. Perubahan ini berupa perilaku, berupa pengetahuan tentunya, yang diharapkan relatif menetap. Jadi ketika kalian belajar, perubahan itu relatif menetap. Jadi kalau belajar itu singkatnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak mau menjadi mau. Kira-kira begitulah. Perubahan-perubahan ini yang diharapkan relatif menetap pada diri kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Dan sebelum saya menutup sambutan ini, selama 1 tahun kemarin dan juga selama saya melaksanakan tugas di sini, barangkali ada satu hal yang kurang berkenan dari ucapan saya, dari perilaku saya kepada Bapak Ibu guru, kepada seluruh siswa. Nah, di hari yang masih dalam suasana Lebaran ini, saya secara pribadi maupun atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Bapak Ibu semua, anak-anakku semua bisa memaafkan kesalahan yang saya lakukan. Dan semoga ini semua kita jadikan hikmah dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.